Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita ke pertemuan kedua kuliah jaringan komputer, akan membahas mengenai masalah network layer. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, berbahagia, senang lahir batin, sehingga kita bisa mengikuti kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Pada slide kali ini saya tayangkan dulu mengenai masalah the seven layers of OSIs. Ya. Anda bisa melihat di situ bagaimana secara perangkat sebenarnya jaringan komputer itu memiliki struktur yang cukup sederhana. Ya. Cuman memang dalam konteks teknologi maupun teknisnya sangat rumit. Ya. Tapi untung kita berada pada tahun-tahun yang penuh dengan kemajuan teknologi di sini, kita bisa melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dengan jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, secara logik dan perangkat lunaknya atau softwarenya, jaringan komputer memiliki struktur yang sangat kompleks dan cenderung rumit. Kenapa? Karena terdiri dari banyak sekali struktur, juga banyak sekali proses. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat di bagian slide tersebut ada 7 lapisan OSI, kita bisa melihat ya mulai dari physical layer bagian yang pertama, kemudian yang atasnya ada data link, kemudian network layer, ini adalah lapisan ketiga yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kemudian ada transport, ada session, presentation, dan application. Oke. Berikutnya, definisi jaringan komputer seperti yang bisa diperhatikan pada slide ini, itu ada di lapisan ketiga. Ya, dari lapisan referensi jaringan OSI ini merupakan satu standar yang kita semuanya sudah bisa tahu bahwa kalau kita belajar jaringan komputer, awal kita selalu memberitahukan ataupun menginformasikan bahwa jaringan komputer itu ada beberapa lapisan-lapisan, sedemikian hingga kita juga bisa mempelajari dari physical sampai ke application. Nah, kita fokus di bagian network layer. Nah, di sini kita bisa melihat di situ di bagian slide ada dibagi menjadi 2 dari 7 lapisan itu, yaitu media dan host. Ya, media layer dan host layer. Media layer itu terdiri dari beberapa lapisan, ya, itu ada bits, ada frame, ada packets, kemudian di host layer itu ada segmen data, kemudian di data. Jadi network layer itu urusannya dengan paket, ya. Kemudian ada juga data link itu frame, kemudian physical itu sudah berupa bit. Jadi kita kalau berpikir pada physical layer tentu akan jauh menjadi lebih rumit karena cara bicara kita, cara komunikasi kita itu dalam satuan yang jauh lebih sederhana, yaitu logika 0 dan logika 1. Nah, berikutnya kita coba lihat satu persatu fungsi dari network layer. Yang pertama adalah digunakan untuk menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Ya. Kemudian yang kedua, mendefinisikan IP address atau alamat IP. Dan yang ketiga, itu adalah membuat header pada paket-paket data yang ada. Dan yang keempat adalah melakukan proses routing. Nah, kita lihat dari yang pertama, menentukan tujuan data dari sebuah jaringan. Jadi, pada dasarnya ketika kita bicara jaringan komputer, tidak terlepas dari komunikasi data. Bagaimana data bisa kita kirimkan dari satu source ke destination, atau dari satu sumber ke tujuan. Dengan demikian, maka yang perlu kita lakukan adalah data ini mau kita kirim kemana, seperti tukang pos, ya, data ini mau kita kirim kemana, maka harus ada alamatnya, ya. Maka 2 fungsi utama dari network layer adalah menentukan tujuan dan mendefinisikan alamat IP. Jadi alamat tujuan dari data itu bukan alamat seperti yang kita kenal jalan apa, gang, RT, RW, bukan, tetapi ditentukan oleh alamat. Kalau sekarang teman-teman pernah mendengar 64 bit IP address, itu adalah perkembangan yang terakhir atau IP4. Sebelumnya
tidak sampai 64. Sehingga kita bisa bayangkan kalau itu 64 bit atau mungkin 32 bit, tentu di seluruh dunia akan terbatas. Nah, sekarang sudah tidak terbatas, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti yang kita hadapi sekarang, yaitu misalkan Internet of Things ya. Itu kita harus membutuhkan alamat yang jauh lebih banyak. Karena setiap benda atau setiap alat yang terkoneksi ke jaringan komputer yang lebih luas atau internet, itu harus punya alamat spesifik. Ya, alamat yang harus kita daftarkan sehingga bisa dikenal. Nah, alamat ini harus ditentukan. Ya, sama dengan menentukan tujuan. Jadi kalau saya ingin mengirim ke suatu komputer atau kalau kita misalkan saja mengakses website, yang terjadi adalah si server atau yang diakses itu mengirimkan data ke kita yang mengakses. Jadi kita itu sudah punya alamat. Jadi ada request, kemudian diberikan hak akses. Nah, silakan Anda nanti bisa membaca lebih detail di slide ini. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat header. Ya, membuat header pada paket-paket data. Jadi data-data yang disebarluaskan atau data-data yang dikirimkan atau dikomunikasikan antara misalkan dari server ke klien ataupun dari klien ke server, itu semuanya dalam bentuk package. Ya, tidak data satu-satu. Ya, karena kalau data satu-satu kita bisa membayangkan begitu semakin rumitnya pengiriman data. Jadi header itu diibaratkan sebuah judul pada paket data. Ya. Nah, paket data itu merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data. Akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah. Misalnya sebuah data bernama X, maka akan dipecah dalam bentuk paket X1, X2, X3, dan seterusnya. Maka dengan adanya header ini, maka setiap paket data akan memiliki header yang sama. Sehingga ketika nantinya paket data akan disatukan kembali menjadi sebuah data yang utuh, maka paket data tersebut dapat disatukan kembali dengan mudah dan bisa terdeteksi apabila ada yang hilang ataupun mengalami kerusakan. Itu fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah melakukan proses routing. Ya. Jadi apa sih sebenarnya proses routing itu nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Tapi yang jelas bahwa data itu dikirim tidak point to point. Point to point itu karena ada semacam mekanisme dari satu komputer ke komputer yang berikutnya dan seterusnya dan itu sampai ke tujuan. Ya, atau kalau dari tujuan sampai ke yang diminta datanya. Nah, proses routing itu merupakan proses pemberian rute dari sebuah paket data. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa fungsi di situ, ya, itu maka otomatis network layer atau yang berhubungan dengan jaringan komputer itu selain menentukan tujuan, memberikan alamat IP, memberikan header, maka dia juga harus memberikan rute, memberikan jalan, ya, routing. Selain itu membantu juga dalam mendefinisikan IP address atau alamat IP. Ya, kemudian rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui apa yang dikenal sebagai routing table atau tabel rute. Dengan demikian, jika paket data akan dikirim ke alamat yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga dapat mencegah terjadinya salah alamat. Itu 4 fungsi network layer. Kemudian, karena kita bicara routing, ya kita tentu saja bicara router. Nah, router itu alat yang digunakan untuk melakukan routing. Ya, jadi di situ ya bisa dilihat dalam slide bahwa sama seperti lapisan logik lainnya, network layer merupakan lapisan yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik, namun memiliki asosiasi dan keterkaitan kerja yang erat dengan perangkat keras jaringan komputer secara fisik. Salah satu perangkat yang bekerja di network layer adalah router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang memiliki fungsi sangat penting dalam meneruskan paket data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan rute tertentu yang tadi sudah saya jelaskan, itu tersimpan di dalam tabel routing. Ya, nah dalam prosesnya network layer menggunakan protokol yang mendukung pengalamatan secara hierarkis, di mana protokol tersebut mengizinkan adanya alamat unik dan batasan wilayah serta metode untuk melakukan pemilihan jalur di saat sebuah data ingin berhubungan dengan jaringan yang lain. Jadi kali ini kita sudah
belajar untuk yang pertama, yaitu konfigurasi perangkat jaringan, ya. Sehingga dengan demikian kita harus tahu bahwa dalam episode kali ini kita tahu dulu bahwa kita berbicara mengenai masalah jaringan komputer yang kalau mau dibilang kompleks ya kompleks, mau dibilang sederhana ya sederhana. Tergantung bagaimana kita melihat atau memandang jaringan komputer itu. Nah, kita bisa melalui pendekatan yang jauh lebih sederhana bahwa apa yang terjadi di dalam sebuah jaringan komputer itu sebenarnya kompleks, tapi kita bisa melihat bahwa ada bagian perangkat lunak dan bagian perangkat keras yang bekerja sama sedemikian rupa, sedemikian hingga bisa digunakan untuk berkomunikasi. Oke, saya kira untuk episode kali ini teman-teman sekalian bisa menyimpulkan, bisa menulis kembali, bisa membuat semacam mind map barangkali ataupun ringkasan-ringkasan pengantar dari konfigurasi perangkat keras. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.